Cantik, manis, pintar, memiliki gelar Woman Grandmaster. Kata itulah yang tepat dimiliki kedua pemain ini. Mereka harus bertemu pada Java Grandmaster Jakarta 2015. Irene Karisma Sukandar versus Medina Wardah Aulia. Sedikit informasi saya sampaikan kepada teman-teman di awal ini. Bagaimana langkah kuda yang dilakukan salah satu dari pemain sangat brilian. Kalian penasaran? Langsung siapkan konsentrasi tinggi. Irene memegang bidak hitam dan Medina memegang bidak putih. Selamat menyaksikan. Medina memulai dengan pion E2 langkah dan dibalas Irene pion E2 langkah kembali. Lalu putih menaikkan kuda ke F3 dan hitam menaikkan kuda ke C6. Terjadilah pembukaan Italian Opening. Setelah putih menaikkan gajah ke C4, maka hitam juga menaikkan gajah ke C5. Variasi ghiaccio piano terjadi di papan. Putih menaikkan pion C1 langkah, mempersiapkan jalur untuk menteri ya teman-teman. Dan kali ini hitam menaikkan kuda mengancam pion dan pion diantisipasi oleh pion kembali di D3. Next, hitam menaikkan pion A1 langkah mengantisipasi pergerakan gajah petak putih ya, agar tidak mengancam kuda. Maka dari itu, gajah yang dimiliki oleh Medina mundur ke B3. Setelah hitam menaikkan pion D1 langkah, putih melakukan rokade pendek. Diikuti hal yang sama, hitam juga rokade pendek. Next, Medina menaikkan gajah ke E3 mengajak pertukaran dan Irene menyambutnya ya. Pertukaran perwira telah terjadi, kali ini gajah dipukul oleh pion. Terlihat penumpukan di jalur E, tetapi nilai positifnya putih memiliki jalur benteng ya. Jalur F, benteng bisa mengendalikan posisi tersebut. Jadi ada nilai plus dan minusnya teman-teman. Hitam menaikkan kuda ke E5 sekaligus mengancam gajah. Persiapan apabila itu dipukul maka bertumpuk lagi. Tetapi putih mengabaikan itu teman-teman. Dia lebih menaikkan kuda ke D2. Setelah hitam memindahkan menterinya ke E7, lalu putih juga menggeser menterinya ke E1, persiapan untuk melangkah ke G3 ataupun H4, sekaligus juga melindungi pion yang ada di E3. Melihat hal tersebut, Irene langsung mengambil inisiatif memukul gajah dengan kuda, melakukan pertukaran ya. Tapi di sini Medina tidak memukulnya dengan kuda, tetapi dengan pion. Hal positif dan negatifnya ada teman-teman. Jalur A bisa dikuasai oleh benteng A1 yang dimiliki oleh Medina. Melihat hal tersebut, hitam melakukan langkah inisiatif karena dia melihat ya sudah terjadi penumpukan, maka kali ini gajah petak putih dinaikkan ke E6 dan pion dinaikkan karena diancam teman-teman, sekaligus mempersiapkan langkah tempat bagi kuda. Hitam menggeser bentengnya ke D8 mengambil jalur. Kali ini putih menaikkan pion D1 langkah mengajak pertukaran. Tetapi hal itu diabaikan, lebih mengancam posisi kuda mengajak pertukaran. Kuda bergeser menghindari pertukaran tersebut dan respon hitam melangkahkan benteng ke E8, menumpuk dengan menteri. Seperti yang saya katakan di awal, putih telah mengambil posisi menteri di G3, sekaligus juga mengancam gajah ya. Gajah itu bisa dimakan apabila benteng dipukul dengan kuda dulu. Maka dari itu gajah mundur ke D7 dan putih mengambil jalur benteng ke E1. Kuda mengancam menteri dan terpaksa menteri mundur ke F2. Hitam menaikkan pion G1 langkah mengantisipasi pergerakan kuda. Melihat hal itu, putih menginisiatifkan untuk manuver kuda ke F3. Melihat hal tersebut, kuda langsung dimundurkan juga oleh hitam ya ke G7, dan lagi-lagi manuver terjadi yang dilakukan oleh Medina menggeser posisi menteri ke E2 dan hitam mempersiapkan pengamanan raja bergeser ke H8. Putih melangkahkan serangan berganti teman-teman. Perhatikan menteri telah bergeser kembali ke D3. Setelah hitam menaikkan pion F2 langkah mengajak pertukaran pion ya di pion center yang dimiliki oleh putih. Tapi di sini Medina tidak memakan itu, tetapi memakan pion yang ada di E5. Kali ini pertukaran pion terjadi
Jelas terlihat di posisi D sudah tidak ada lagi kondisi pion hitam ataupun putih. Setelah putih menurunkan menterinya ke C2, maka hitam memukul pion dengan pion, dan kali ini pion dipukul juga oleh menteri. Posisi dengan kondisi seperti ini saya masih katakan berimbang, tetapi ada nilai plus sedikit bagi putih teman-teman. Menteri diancam dan menteri bergeser, tetap terus dikejar ya menteri putih ini. Lalu Medina mengambil langkah inisiatif mengajak pertukaran dan diiyakan oleh Irene. Terjadilah pertukaran menteri dan pion pukul menteri. Hitam menarik gajahnya agar benteng dapat mengawal pion yang ada di E5. Terlihat jelas posisi merapikan pion yang dilakukan oleh Medina, menaikkan pion B 2 langkah. Hitam menaikkan benteng ke E7, persiapan penumpukan sepertinya teman-teman. Hal itu diketahui oleh putih. Dan kuda dinaikkan ke E4, benteng diancam, mudah saja naik 1 langkah ke F2. Lalu hitam menarik benteng ke jalur D dan putih mengajak pertukaran. Tapi di sini kondisinya hitam menarik diri kembali ke jalur F. Dan sekarang kondisinya sudah berubah, benteng sudah bertumbuk yang dimiliki oleh putih. Lalu diancam oleh gajah agar tidak terjadi penumpukan itu. Tetapi Medina terus menaikkan dan mengajak pertukaran benteng. Langkah atraktif ya. Tapi Irene juga tidak mati langkah. Dia menaikkan kuda ke E6 mengancam benteng. Tetapi tetap saja pertukaran diinginkan oleh Medina, tapi tidak di jalur di E8 tetapi di D7. Maksud saya di D7, bukan D8. Maka dari ini, posisi seperti ini langsung pertukaran benteng, pukul benteng, dan benteng yang dipukul pastinya ya, yang ada di E7. Nggak mungkin yang di D8. Hitam skak dan raja naik ke F2. Lihat pergerakan yang dilakukan oleh kedua pemain teman-teman, sangat safety. Kali ini benteng mengancam posisi pion. Saya rasa ini langkah salah ya teman-teman, tetapi sudah terjadi dan kuda mengambil posisi untuk ancaman skakmat apabila benteng memukul pion H7. Itu yang tidak disadari oleh Irene sebelumnya, makanya dia mengancam posisi pion di C1. Bentengnya tadi merupakan kesalahan. Setelah kuda naik ke E5, ancaman yang dilakukan oleh kuda putih sangat berbahaya. Maka dari itu, kondisi seperti ini, hitam mengambil langkah inisiatif untuk bertahan, menarik kembali gajahnya ke E6. Medina langsung mengambil inisiatif skak, kuda ke F7, dan raja harus bergeser. Karena apabila kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman kenapa kudanya tidak dipukul saja dengan gajah, maka fatal teman-teman. Apabila itu terjadi, kita berandai dulu, gajah pukul kuda, maka benteng akan pukul gajah. Kuda tidak akan bisa selamat yang dimiliki oleh hitam karena ada ancaman skakmat apabila benteng pukul pion yang ada di H7. Maka langkah itu tidak diambil oleh Irene, melainkan raja bergeser atau naik ke G7. Dengan kondisi ini sudah sangat diuntungkan bagi catur putih ya, karena kuda bisa manuver lagi dan langkah sebenarnya ini sudah terjadi. Skak, raja mundur ke G8. Kali ini apa yang terjadi? Kuda ditarik lagi ke jalur G5. Ada ancaman skak ya apabila benteng ke G7. Teman-teman perhatikan dan konsentrasi. Kali ini langkah sebenarnya hanya memperlambat ya teman-teman yang dilakukan oleh Irene karena kondisi seperti ini sudah sangat kritis. Benteng pukul pion dan langkah putih adalah skak, kuda ke F6. Maka dari ini raja bergeser ke H8. Lalu putih mengambil pion gratisan memukulnya dengan kuda. Kondisi seperti ini sudah sangat berat karena kuda yang dimiliki hitam pasti akan mati teman-teman. Irene belum menyerah tetapi memukul pion dengan benteng skak. Lalu raja naik dan balik mengancam benteng. Perhatikan di sini benteng terancam dan kuda terancam. Di sini posisinya teman-teman saya informasikan Irene Karisma Sukandar menyerah. Apabila teman-teman penasaran langkah yang selanjutnya akan dilakukan karena putih sudah jelas ya menang telak di sini. Kita berandai benteng hanya bisa mundur ke E1 mengambil posisi skak, lalu kuda dipukul dengan kuda, benar saja skak. Ini langkah perandaian ya teman-teman, langkah yang terbaik. Maka dari itu benteng skak juga, lalu pion dipukul oleh raja, mudah saja. Gajah posisi skak, terjadilah pemukulan seperti ini.
Sekalian kalian menonton pertandingan untuk akhirnya seperti apa, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, harap subscribe dan nyalakan loncengnya, karena channel ini akan memberikan manfaat bagi kalian, pelajaran penting, kita review-review pertandingan catur dunia yang berkelas. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.